Harus benar-benar yakinkan bahwa perbuatan itu adalah perbuatan perdata. Ya, kok bisa ini seorang Reza Gladys itu menyerahkan uang kepada developer? Ya kan? Oh, atas perintahnya Nikita Mirzani. Tapi Nikita Mirzani nggak pernah komunikasi kan dengan Reza. Yang komunikasi kan si Mail. Nah, kalau dia tidak mau kan bisa saja. Kenapa dia mau mengirim ke developer? Berarti ada kesepakatan. Iya kan? Kan ada barang, tentu ada uang. Terima kasih, selamat malam dan sehat selalu rekan-rekan media. Ya, tentang menyikapi, saya sebagai praktis hukum menyikapi tentang vonisnya Saudari Nikita Mirzani di Pengadilan Tinggi Jakarta, ya, yang mana Pengadilan Tinggi menaikkan daripada putusan yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri lalu diputuskan oleh Pengadilan Tinggi menjadi 6 tahun. Mana diduga terbukti pencucian uangnya, ya. Nah, ini kan masih tahap banding. Ada upaya hukum satu lagi ke atasnya, yaitu tingkat kasasi di Mahkamah Agung. Yang mana di sini saya bacakan, ya. Upaya kasasi dalam hukum acara pidana diatur dalam pasal 244 hingga pasal 262 KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dengan dasar utama pasal 244 KUHP menyatakan terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung terhadap putusan pengadilan tingkat akhir selain Mahkamah Agung, kecuali putusan bebas. Nah, kecuali putusan bebas. Sementara pasal 248 mengatur tentang tenggang waktu pengajuan 14 hari dan kewajiban menyerahkan memori kasasi adalah upaya hukum biasa untuk mencari keadilan pada putusan banding dan memiliki prosedur spesifik termasuk memori kasasi dan kontra memori kasasi. Jadi ketika Hakim Pengadilan Tinggi memutus perkara ini, walaupun ditingkatkan menjadi 6 tahun, tapi ini masih ada upaya hukum lagi ke tingkat kasasi sesuai apa yang saya sampaikan tadi. Artinya belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap banding itu, hanya sifatnya sementara saja. Tapi dilanjutkan kasasi, nanti kasasi Mahkamah Agung lah yang akan melakukan pemeriksaan apakah itu terbukti atau membatalkan semua putusan PN dan putusan banding, sehingga batal semua dan sehingga Mahkamah Agung, Hakim Agung memutus dan mengadili sendiri menurut langkah-langkah dia bahwa ini adalah bebas atau paling tidak onslah. Jadi putusan nanti ke Mahkamah Agung itu kalau ini dilakukan kasasi memang benar, ya kan, bisa naik, bisa tetap menguatkan putusan PN, bisa tetap menguatkan putusan PT, atau bisa meringankan atau onslah terbukti tapi bukan merupakan tindak pidana, tapi itu merupakan keperdataan. Itu barangkali. Bang, berarti bisa bilang penentuan juga dari Majelis Mahkamah Agung ya, Hakim Mahkamah Agung ya, karena bisa dia tadi Bang bisa memberatkan, bisa meringankan, bisa juga onslah bebas. Ya. Berarti Abang bilang Niki ya wajib untuk mengajukan kasasi atau menerima saja putusan dari Pengadilan Tinggi. Nah, itu kembali kepada Nikita dan kemudian kuasa hukumnya. Artinya kalau tidak yakin bahwa itu merupakan tindak pidana, saya pikir kasasi. Karena jelas-jelas sekarang putusan bandingnya kan 6 tahun. Nah, kasasi ini makanya nanti membuat memori kasasi itu harus benar-benar yakinkan bahwa perbuatan itu adalah perbuatan perdata. Ya, kok bisa ini seorang Reza Gladys itu menyerahkan uang kepada developer? Ya kan? Oh, atas perintahnya Nikita Mirzani. Tapi Nikita Mirzani nggak pernah komunikasi kan dengan Reza. Yang komunikasi kan si Mail. Nah, kalau dia tidak mau kan bisa saja. Kenapa dia mau mengirim ke developer? Berarti ada kesepakatan, ya kan? Kan ada barang, tentu ada uang. Nah, kemudian yang kedua adalah tentang uang yang 2M lagi yang sekarang sudah disita jaksa. Saya pikir kemarin-kemarin itu benar putusan PN itu tidak terbukti pencucian uangnya. Tapi saya ya itu semua kewenangan hakim yang menangani perkara itu. Berarti Abang nggak setuju dengan putusan dari Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang menyatakan
ada poin krusial yaitu Niki terbukti ada pengancaman di media sosial dan terbukti ada TPPU-nya, gimana? Ya, jadi sebenarnya setuju atau tidak setuju, itulah upaya kita kasasi. Ya, artinya kuasa hukum atau Nikita Mirzani, saya sebagai praktisi hukum kan tidak bisa menilai itu setuju atau tidak setuju. Tapi faktanya putusan pengadilan itu harus kita hormati. Tapi kalau misalnya tidak setuju, ya pihak Nikita Mirzani melakukan kasasi. Ya kalau dia setuju ya berarti tidak kasasi, dia menerima dong. Tapi kan kalau dia tidak setuju silahkan ada upaya. Jadi kan saya mengomentari, memberikan pendapat tentang hukum acaranya, ya kan? Ya mudah-mudahan nanti di Mahkamah Agung ada keringanan kan begitu. Tapi kalau dia terhenti di sini tidak melakukan kasasi, terimalah yang 6 tahun, begitu barangkali. Bang, ini selama abang beracara ya, selama abang menjadi advokat praktisi hukum yang sudah melanggar. Perbedaan pendapat majelis hakim antara pengadilan negeri, majelis hakim pengadilan tinggi dan nanti majelis hakim Mahkamah Agung itu sesuai hak prerogatif dari majelis hakim masing-masing bisa dibilang. Jadi hakim itu punya kewenangan dan punya pemikiran sendiri yang tidak boleh diintervensi oleh siapapun. Nah itu di dalam undang-undang kehakiman ya, hakim itu punya prerogatif sendiri, punya kewenangan sendiri yang tidak boleh terpengaruh siapapun. Makanya hakimnya 3. Hakim 3 ini kalau misalnya 2 orang tidak setuju, ya kan, 1 orang setuju, dissenting opinion namanya. Berarti harus tidak setuju harus bebas. Tapi kalau 2 yang setuju untuk dihukum, seseorang terdakwa, yang 1 orang, makanya 2 orang yang menang. Kenapa hakim itu 3? Ketika dissenting opinion, berbeda pandangan, berbeda pendapat, maka mereka itu melakukan upaya voting, ya kan gitu kan. Jadi kalau misalnya ketiga-tiganya tidak setuju untuk menghukum seseorang terdakwa, maka bebas, lebih kencang bebasnya. Tapi kalau masih 2 orang yang setuju untuk menghukum seseorang, kemudian banding, nanti di hakim banding ini bisa saja 2 lagi yang tidak setuju ya. Maka itu permainan atau bukan permainan ya. Dissenting opinion ini adalah salah satu hakim ini berpendapat berbeda dengan hakim yang lain, hakim majelis yang lain begitu. Nah, bicara tadi abang bilang hakim punya hak prerogatif, tidak bisa diintervensi oleh manapun. Tapi akhirnya Niki mengungkapkan kekecewaannya lewat akun IG-nya itu di story-nya yang menyatakan intinya mau ganti presiden siapapun dan berapapun, hukum atau peradilan Indonesia itu bobrok dan penegak hukum di kita itu masih bisa disogok atau disogok. Abang sebagai praktisi hukum gimana menilainya? Ya sebenarnya pendapat begitu juga nggak boleh, karena kita jangan pesimis, ya kan. Kalau ganti presiden kita tetap hukum bobrok itu jangan. Karena apa? Kalau sudah ranahnya ke sana beda lagi. Kalau memang benar-benar artinya kita itu menegakkan hukum ini dengan benar, baik itu masyarakat maupun APH, aparat penegak hukum, sesuai dengan aturan-aturan yang ada, saya pikir bisa berubah semuanya. Siapapun presidennya, kalau ketika kita benar semuanya, ya akan benar. Tapi kalau sudah kita pesimis, bahwa ya sudah kita bubarkan aja hukum ini kan gitu, artinya tidak usah lagi. Jadi itu kan tergantung oknum ya, tergantung oknum ketika melakukan pelanggaran-pelanggaran yang sudah dibuat aturan-aturan oleh negara ini. Jadi sehingga kita hormati putusannya. Makanya kepada saudara Nikita Mirzani, jangan artinya terus mengambil sikap yang pesimis, tapi masih ada satu lagi upaya, ya kan? Nah, satu upaya yang harus dilakukan yaitu kasasi. Dan sambil berdoa, mudah-mudahan semua hakim-hakim yang menangani perkara di Mahkamah Agung nanti adalah orang-orang yang betul pilihan, sehingga dia bisa menelaah kasusnya saudara Nikita Mirzani ini betul-betul secara keadilan, secara benar, secara fakta, sehingga itulah putusan yang sebenarnya. Jadi kita jangan pesimis itu. Saya pikir itu. Siap, mantap. Terima kasih, Bang.